Anies berupaya untuk dihilangkan dari kamera publik karena itu dia nggak boleh lagi jadi gubernur DKI. Kamera publik akan dipaksa untuk menutup lensanya supaya tidak terarah pada Anies Baswedan yang lagi periksaannya terus. Lu dipanggil KPK justru semua kamera akan ada di situ. Apa yang akan diputuskan oleh KPK? Kalau setiap hari akan ada demonstrasi pro Anies Baswedan di KPK, sama-sama kita lakukan catwalking, Anies Fashion Week. Kan jadi begitu kan? Itu namanya selalu ada kecelakaan sejarah yang menguntungkan mereka yang sedang dizolimi. Itu namanya hukum-hukum sosiologi yang dalam bahasa Arab namanya sunatullah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti, dan hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, beberapa hari ke depan Gubernur Anies Baswedan akan mengakhiri masa kepemimpinannya di DKI Jakarta. Tepatnya tanggal 16 Oktober beliau selesai menjadi gubernur. Banyak yang berpendapat bahwa setelah tidak menjadi gubernur lagi, Anies Baswedan akan kehilangan panggung. Tetapi tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa justru setelah tidak menjadi gubernur, Anies Baswedan akan mendapatkan panggung yang lebih luas lagi. Apalagi kalau kita lihat begitu banyaknya kelompok masyarakat di seluruh belahan Nusantara ini, bahkan di luar negeri, telah mendeklarasikan diri, mendeklarasikan kelompok komunitasnya yang menyatakan bersedia untuk menjadi relawan Anies Baswedan, untuk menjadi orang-orang yang dengan voluntary sukarela mengantarkan Anies Baswedan menjadi Presiden RI di 2024. Ini harapan yang sebenarnya kalau kita analisis lebih dalam tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kita tahu bahwa satu-satunya alat yang bisa mengantarkan seseorang menjadi presiden di negeri tercinta ini adalah partai politik. Itu pun tidak semua partai politik, hanya partai politik yang mempunyai perwakilan di parlemen. Dan itu pun tidak semua partai politik yang punya wakil di parlemen dengan serta-merta bisa mencalonkan seseorang untuk menjadi calon presiden. Karena setidak-tidaknya mereka harus mempunyai 20% kursi. Atau dengan kata lain, ada presidensial threshold sebesar 20% yang mengunci. Jika suatu partai politik tidak mempunyai suara 20%, maka partai tersebut harus bergabung dengan partai lainnya, sehingga gabungan partai tersebut mempunyai 20% atau lebih, barulah mereka berhak mengajukan calon presiden. Tetapi tentu sebagai rakyat, kita semua tidak boleh kehilangan harapan. Sekecil apapun peluang, adalah tugas kita adalah satu kondisi yang paling rasional kalau tetap kita mengejar atau mengikhtiarkan agar peluang tersebut tercapai. Baru-baru ini CSIS mengeluarkan hasil survei tentang Capres di 2024. Dan 3 besar nama yang selalu muncul adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan ketika 3 nama besar tersebut dipertaruhkan secara head to head, dipertandingkan secara head to head antara Anies dengan Prabowo, antara Anies dengan Ganjar, maka nama yang selalu muncul keluar sebagai pemenang adalah Anies Baswedan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa CSIS sebagai sebuah lembaga think tank yang sepanjang pemahaman Bang Kica, lembaga ini sangat kredibel sejak zaman Orde Baru. Semua kajian-kajiannya menjadi referensi bagi masyarakat luas, bagi pemerintah sebagai alat tool untuk memformulasikan satu kebijakan publik. Dan hasil dari survei CSIS ini sebenarnya secara real juga merepresentasikan kehendak mayoritas dari masyarakat atau rakyat Indonesia.
Minggu ini kita dikejutkan oleh berita yang dilansir, yang dikeluarkan oleh majalah Tempo bahwa ada upaya-upaya dari Ketua KPK, Firly Bahuri, untuk mendesak tim penyidik yang saat ini menyelidiki kasus atau menyelidiki perkara yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Firly mendesak agar para penyelidik segera menetapkan Anies sebagai tersangka. Ini kata Tempo. Jika berita ini benar, sungguh ini satu perilaku yang sangat tercela yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mempolitisasi hukum, menggunakan hukum untuk kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri. Dan sekali lagi, jika ini benar, sebagai masyarakat kita patut melawan, sebagai masyarakat kita patut mempertanyakan hal tersebut. Dan yang menarik adalah baru-baru ini ada satu diskusi publik yang berjudul menguji Capimnas 2024 atau menguji calon pimpinan nasional 2024 yang dilakukan oleh Lintas Komunikasi Alumni Jerman, dan salah seorang pembicaranya adalah Rocky Gerung. Salah satu hal yang dinyatakan oleh Rocky Gerung adalah sejarah akan kembali terulang dan orang-orang yang terzolimi biasanya akan mendapatkan satu kemenangan. Begitulah hukum besi alam yang kata Rocky Gerung juga bagian dari sunatullah. Mari kita lihat, kata Rocky Gerung, apa yang dilakukan terhadap Anies dengan pemanggilan di KPK dengan harapan bahwa Anies akan kehilangan panggung. Ternyata justru yang terjadi adalah sebaliknya. Anies mendapatkan panggung. Yang Rocky Gerung sebut itu adalah Anies Fashion Week. Sepertinya agak cukup sayang kalau kita tidak mengikuti apa yang dipaparkan oleh Rocky Gerung dalam diskusi publik yang judulnya adalah menguji Capimnas 2024. Bagi saya ingin berbagi video apa yang dipresentasikan, apa yang dinarasikan oleh Rocky Gerung. Salam sehat dan bahagia. Selamat menyaksikan video berikut. Oke, terima kasih teman-teman. Mereka yang menginginkan perubahan, mereka yang membutuhkan figur kepemimpinan baru, mereka yang berharap bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali. Karena sekarang dia hilang. Jejak akademisnya hilang, jejak keadilan hilang, seluruh jejak hilang. Jadi kita kehilangan jejak tentang Indonesia dan kita ingin ada jejak baru. Ini satu contoh bahwa politik Indonesia sebetulnya sudah lama tidak diasuh oleh ide. Itu yang menyebabkan bangsa itu berhenti berpikir. Dan selama 7 tahun terakhir bangsa ini betul-betul jadi dungu karena dipimpin oleh orang yang tidak punya gagasan. Jadi dari segi itu kita dapat kontras. Pasti yang dibutuhkan publik, Bandung itu pindah dari kiri ke kanan. Dan orang cari ekstrim dari kedunguan itu apa? Ya kecerdasan. Orang ingin agar supaya pemimpin ke depan itu adalah kecerdasan terutama. Karena itu di dalam banyak isu yang ditanyakan ke saya bikin aja parameter saya sendiri bahwa pemimpin itu bukan soal elektabilitas, tapi yang pertama kali dia harus lolos etikabilitas. Artinya tidak korup, tidak bohongi mama, tidak pernah berpikir curang. Itu namanya etikability yang diatur di langit parameternya. Lalu intellectuality itu kemampuan untuk mengucapkan pikiran dan memberi harapan dengan gagasan yang kuat ke masa depan. Kalau itu udah lolos, baru kita bicara elektabilitas. Jadi urutannya jelas: etikability, intellectuality, dan electability. Sekarang kalau kita taruh di situ, siapa di antara mereka yang ada di radar survei yang bisa memenuhi ketiga kriteria itu? Etikability, intellectuality, electability. Siapa yang ada di situ? Itu pertanyaan yang dengan mudah kita jawab. Siapa yang nggak masuk dalam kriteria itu kan? Itu intinya kan. Kalau kita lihat dipamerkan, wah ini survei ini Prabowo sekian persen, Ganjar sekian persen, Anies di bawah sekian persen, AHY sekian persen, Puan sekian persen. Di dalam kalkulasi saya, semua hasil survei yang belum bisa menerobos 40% itu artinya tidak punya potensi jadi presiden. Kecuali dia ganding wakil presiden. Kan logikanya seseorang itu jadi presiden kalau dia udah lewati 40%, belum pernah dalam sejarah Indonesia itu terjadi, kecuali masa SBY kedua. SBY kedua dia nggak pergi lagi. Ini Ramadan Pokhani selalu telat. Pas aku lagi ngomongin SBY kok masuk pula. Ini Ramadan Pokhani ini intelektual dari Partai Demokrat yang selalu memberief Pak SBY dengan gagasan tentang situasi terakhir, dan saya nggak tahu terakhir kapan dia ketemu SBY.
Saya terangkan tadi bahwa semua tokoh yang ada di dalam radar survei itu belum ada yang nembus 40%. Itu artinya tidak ada yang potensial jadi presiden, kecuali dia gandeng orang lain untuk nambah suara. Sama pada waktu Jokowi, dia mesti gandeng Ma'ruf Amin untuk dapat suara tambahan dari Muslim konstituen, dan ternyata gagal juga tuh. SBY satu-satunya yang mampu nerobos itu, sehingga di putaran kedua, pada waktu putaran kedua, SBY bilang, saya nggak perlu wakil presiden sebetulnya, masih ada tambahin, ambil dari kelompok Muslim, ambil dari kelompok nasionalis, ambil dari kelompok macam-macam, nggak perlu. Karena itu wakil presidennya nggak ada satu orang pun yang tahu siapa namanya, Pak Budiono itu. Pak Budiono nggak nambah apa-apa. Karena SBY tahu dalam teori demokrasi itu begitu dapat 40%, buat lompat ke 47, lalu ke 51, lalu ke 60 itu cuma satu tarikan nafas. Jadi udah jelas bahwa SBY mampu untuk mengatur sendiri kabinetnya, itu intinya. Nggak ada yang tarik-tarikan di situ. Yang sekarang masalah karena ada barrier to entry yang namanya threshold 20%, sehingga orang mesti cari partner. Itu yang menyebabkan Puan Maharani itu kasak-kusuk kemana-mana. Dan kemarin dia dengan Pak Prabowo, karena BBM lagi naik harga jualnya, dia nggak naik mobil, dia naik kuda. Ya yang masuk akal karena BBM kan naik, jadi dia naik kuda aja. Jadi simbol-simbol itu menentukan kasak-kusuk itu. Pak Prabowo juga begitu, kasak-kusuk. Berupaya untuk masuk ke Jawa Timur, mau ambil regain Muslim politics yang kemarin hilang itu, agak susah. Meminang Kofifa misalnya. Yang lain juga begitu. Jadi peristiwa politik kita disandra oleh aturan yang konyol itu 20%, sehingga orang dipaksa untuk kawin kendati nggak saling mencintai. Kan itu yang terjadi kan? Jadi itu poin pertama, kita mau bahas itu. Sekarang kita masuk pada Anies Baswedan. Bisa nggak Anies terobos itu? Ya, naluri kita mengatakan bahwa peristiwa tadi malam di koridor KPK itu semacam fashion week-nya Anies Baswedan. Karena setiap minggu Anies akan catwalking menyeberang gedung KPK, bertemu dengan wartawan dan mengucapkan pikirannya. Jadi KPK konyol, justru kasih panggung buat Anies Baswedan. Dulu namanya. Coba lihat kontradiksinya. Anies berupaya untuk dihilangkan dari kamera publik karena itu dia nggak boleh lagi jadi gubernur DKI. Kamera publik akan dipaksa untuk menutup lensanya supaya tidak terarah pada Anies Baswedan yang lagi kesana terus. Lu dipanggil KPK, justru semua kamera akan ada di situ. Jadi kamera yang dibuat oleh Pak Jokowi melalui musrah 34 provinsi. Kan wartawan semua ngikutin Pak Jokowi kemana-mana kan, yang dibikin oleh relawan beliau itu untuk musyawarah rakyat. Yang juga nggak jelas ini rakyat mana tuh. Musyawarah rakyat, kalau kita tanya rakyat mana? Rakyat yang disiapkan oleh relawan Jokowi. Jadi rakyat Jokowi pasti rakyat Jokowi pro Jokowi kan, itu namanya tautologi aja atau cocokologi itu. Jadi keadaan kita ditipu oleh public opinion seolah-olah itu musyawarah rakyat, padahal itu musyawarah dari relawan Jokowi yang memang adalah rakyat, yang nggak pernah menduga bahwa orang yang dilakukan itu membuat mereka miskin dengan menaikkan harga BBM. Konyol. Nah sekarang ada dua kutub. Musyawarah rakyat akan beredar mulai dari Jawa Barat terus pindah ke Surabaya masuk ke daerah-daerah. Ada fokus pada musyawarah rakyat, ada fokus di KPK. Pertandingan proporsionalitas sekaligus pertandingan narasi. Apa yang akan diputuskan di dalam musyawarah rakyat kalau harga BBM akhirnya mencekik rakyat? Apa yang akan diputuskan oleh KPK kalau setiap hari akan ada demonstrasi pro Anies Baswedan di KPK? Sama-sama kita lakukan catwalking Anies Fashion Week. Jadi begitu kan? Itu namanya selalu ada kecelakaan sejarah yang menguntungkan mereka yang sedang dizolimi. Itu namanya hukum-hukum sosiologi yang dalam bahasa Arab namanya sunnatullah. Ya udah terjadi kan? Jadi kita harus siapkan satu peristiwa untuk mengunjungi Anies, tapi dengan catwalking tuh, nyebrang aja pelan-pelan. Kok sebanyak orang, 7 orang datang, nanti datang. Jadi fashion show bener-bener di situ. Saya usulkan begitu. Kita lihat jadwal Anies. Karena Anies Baswedan akan diganggu setiap minggu. Mungkin di ujungnya nggak akan dipidana juga.
Tetapi itu akan dibuat sedemikian rupa supaya Anies itu lenyap dari daftar calon presiden. Hanya karena urusan Formula E yang saya tahu itu urusan akuntansi doang, salah catat angka, salah masukin items. Tapi memang cuma itu yang akan dipakai. Pasti akan ada laporan BPK yang dipaksa untuk kasih tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kredibel di dalam laporan keuangan soal Formula E. Tapi orang akan bandingkan, oke, Anies nggak bersih dalam urusan akuntansi Formula E. Bagaimana dengan Formula sumber waras, Formula W, bersih nggak? Formula pisang goreng. Orang ingat juga, oke, ada Formula E yang lain, yaitu Formula EKTP pada Ganjar, bersih nggak tuh? Jadi pertandingan moralitas akan ada di situ yang saya sebut tadi. Kecuali dibuktikan bahwa kekayaan Anies bertambah 300 kali sejak dia mimpin DKI. Dan kalau kita tagih-tagihan data, mana data resmi dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa ada pencurian di dalam Formula E. Tadi pagi saya baca koran, BUMN datanya itu dicolong oleh hacker. Kominfo datanya dicolong oleh hacker. Jadi kira-kira ada 3 juta data yang lenyap sekarang. Mau dipakai buat apa itu? Pasti dipakai buat mainan politik. Jadi dia colong sendiri sebetulnya. Tapi kalau itu pun dicolong oleh hacker, bodoh banget pemerintah. Hacker bisa nyolong. Dan kita akan tagih, data saya ada di situ, kenapa dicolong? Saya warga negara nitipin data pada Kominfo, kenapa dicolong? Kita bisa lakukan class action untuk menuntut kenapa data saya dicolong, mau dipakai buat apa data saya? Jadi sekali lagi politik kita ada dalam suasana itu. Nah, sekarang kita lihat, bisa nggak pertanyaan tadi politik elektoral ini berhasil di 2024? Saya justru ingin menghalangi itu terjadi, supaya ada wake up call bahwa tidak terjadi sirkulasi elit secara normal, maka terjadi secara abnormal. Itu yang akan membangkitkan gairah publik untuk kembali ke dalam politik. Kalau normal 2024, siapapun yang ada di situ dia akan diasuh oleh oligarki yang sama. Kan itu bisa bayangkan. Nah karena itu, blessing in disguise, kalau Anies misalnya betul-betul ditawan oleh kepentingan kekuasaan yang cemas, maka Anies akan memimpin satu perubahan politik di luar sistem elektoral. Jadi itu yang saya bayangkan. Tentu teman-teman ingin agar supaya elektoral 2024 Anies masuk. Tapi bagi saya nggak mungkin Anies itu akan diundang masuk dalam sistem elektoral normal itu. Jadi bersiap-siaplah untuk mengatasi masalah itu secara abnormal. Itu logikanya begitu. Apakah abnormalitas itu akan berlangsung lama? Pasti. Kemarin mobil wakil presiden dihadang di Palembang itu. Sinyal apa itu? Kalau mobil menteri dihadang, oke, dia menteri. Ini wakil presiden. Itu artinya presiden juga dihadang sebetulnya di situ. Tapi kalau dia bukan presiden karena di situ, wakil presiden dihadang mobilnya. Dan itu memang pertanda orang ingin menghadang Presiden Jokowi. Karena itu kan satu paket pemilihannya, presiden dan wakil presiden tuh. Jadi yang kita sebut sebagai public distrust sudah terjadi. Orang nggak peduli lagi mau dia kiai yang pernah dielulukan di kalangan Muslim. Tapi kalau dia tidak berhasil untuk memberitahu bahwa dia pro demokrasi, pro pada keadilan, pasti mama akan bongkar semua kasus itu. Nah, kalau kita bayangkan misalnya, apakah momentum kenaikan harga energi ini akan jadi pelicin untuk perubahan politik? Saya menduga iya. Karena masih ada momentum berikut misalnya. Bayangin misalnya 2-3 minggu lagi ada G20 di Bali. Itu artinya BNPT pasti akan dibawa ke Bali semua. Karena potensi terorisme pasti ada di situ. Karena Indonesia dalam keadaan amburadul, maka itu ada potensi kekerasan dihasilkan oleh pemain-pemain internasional tuh. Mereka yang ngumpulin teroris di Asia Selatan pasti sudah turun ke Bali buat mengincar potensi merusak Indonesia. Polisi belum utuh, sulit diutuhkan karena kasus Sambo itu bisa masuk sampai sel terakhir dari kekuasaan. Jadi kita ada dalam ketegangan sebetulnya. Dalam keadaan itu kita bikin semacam ekstrapolasi. Berapa banyak Intel CIA, Intel KGB, Intel Mossad, Intel Safak yang ada di Indonesia hari ini, memantau keadaan real Indonesia yang dalam keadaan mulai terbakar. Bayangkan misalnya
ketika Presiden Jokowi membuka pidato G20, lalu ditanggapi oleh Joe Biden yang kasih sinyal bahwa Indonesia berbahaya secara demokrasi karena masih ada Islamofobi. Bayangkan misalnya Putin mengungkapkan kekesalannya tentang tata cara diplomasi Indonesia dalam soal Ukraina. Kita hanya boleh bikin, bukan hanya, kita harus bikin evaluasi itu sambil membuat analisis. Karena ketidaknormalan itu yang ada di Indonesia hari ini. Apa yang mau diucapkan oleh Presiden kalau Pak Mahfud melapor, saya dari Palembang dan dihadang Pak Presiden? Bayangkan situasi psikologi itu. Bayangkan kalau dia mau jalan terus dan akhirnya IMF dan World Bank minta supaya Sri Mulyani mundur dari kabinet. Apa yang terjadi? Nah, semua itu yang mesti kita bayangkan dengan kalkulasi rasional supaya memungkinkan kita untuk mempersiapkan acara alternatif terhadap 2024. Kalau terjadi ketegangan hari-hari ini, 2 menteri mundur dari kabinet, kita mau bikin apa misalnya? Kita mau tampung dia sebagai apa? Ada teori triumvirat, mau ya. Tapi kita mesti siapkan cara lain untuk menampung keresahan rakyat, keresahan mama, keresahan mahasiswa yang nggak bisa dibendung lagi. Yang satu Indonesia kemarin sampai di kabupaten demo, memang nggak ada di dalam berita resmi, tapi saya dapat semua keterangan demonstrasi itu. Jadi ini keadaan yang boleh saya sebut the beginning of the end. Sesuatu yang apa namanya ini, tinggal perlu puntung berasap untuk membakar ranting kering. Hal yang nggak pernah kita duga dari awal. Kan dengan gagah berani Presiden menaikkan subsidi itu dengan alasan menarik kembali subsidi karena subsidi mau dipindahkan ke rakyat. Coba lihat cara berpikirnya. Subsidi BBM yang menguntungkan orang kaya akan dipindahkan ke rakyat. Dipindahkan. Padahal sebetulnya nggak ada dalam konstitusi keterangan bahwa rakyat itu hidup dari subsidi negara. Enggak. Konstitusi bilang orang miskin dipelihara negara, bukan disubsidi. Subsidi bisa ditarik mundur, bisa dicabut lagi subsidinya. Jadi dari segi hak berwarga negara, Presiden buta huruf terhadap apa yang disebut welfare state. Bahwa negara harus memelihara rakyat yang miskin, bukan dipermainkan dengan BLT. Jadi hal semacam ini, kalau saya sebut normativity, dia nggak paham demokrasi, dia nggak paham konstitusi bahkan. Ya nanti subsidi kami cabut dari, kan yang dapatnya orang kaya kan, ya lu yang bikin subsidi kena ke situ, nanti kita pindahin ke orang miskin. Itu otaknya di mana? Subsidi emangnya barang bisa dipindah-pindahin? Ya otaknya pasti nggak ada di tempat yang seharusnya. Jadi kita bayangkan nanti teman-teman, kalau mau debat untuk memihak pada kepemimpinan Anies, lakukan debat intelektual itu. Kalau debat masa itu udah ada, buruh udah pasti demonstrasi, mahasiswa demonstrasi. Jadi peristiwa-peristiwa hari-hari ini menunjukkan bahwa the beginning of the end ada di dalam garis perubahan sekarang. Kita dulu anggap bahwa Universitas Gadjah Mada itu adalah penopang intelektual dari kekonyolan Presiden Jokowi. Sebuah orang yang merasa alumni UGM menganggap bahwa Jokowi adalah kita, dan begitu pikirannya. Seminggu lalu, sejumlah profesor di Yogyakarta berkumpul di University Cafe di Universitas Gadjah Mada dan mengeluarkan rilis keprihatinan yang betul-betul sangat tajam itu, bahwa Indonesia ada dalam keadaan amburadul dan kepemimpinan dipersoalkan di situ oleh Profesor Jawa yang bahasanya pasti jauh lebih sopan dari saya. Yang kalau dirumuskan di satu kalimat, profesor itu mengatakan Presiden dungu. Cuman karena mereka dari Jawa lalu putar-putar kalimatnya. Tapi itu sinyal bahwa universitas di mana Jokowi dielulukan sekarang berubah menjadi kritisi Jokowi. Jokowi bagi profesor-profesor di Jawa, di Jogja ini bukan lagi aset, udah jadi liability. Jadi itu psikologi umum begitu. Sekarang kita bayangkan misalnya, coba cari tempat di mana masih ada orang yang menganggap Presiden masih bisa memberi cahaya harapan. Ada lagi orang yang menganggap Presiden can give a politics of hope. Ada politics of hope. Kolam. Bisa di kolam. Kalau mobil-mobil Avanza itu pertalite-nya diganti air kolam. Jadi ini keadaan objektif kita. Sekarang saya terangkan tadi keadaan objektif. Apalagi kalau kita masukin faktor global tadi. Itu potensi kekerasan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik. Oke. Itu fakta-fakta sosiologis yang harus kita perhatikan supaya kita
bisa membayangkan bagaimana kalau tidak terjadi pemilu di 2024 karena peristiwa ini berakumulasi pada percepatan perubahan politik. Kalau 2024 itu masih berapa tahun nih, pemilu 1,5 tahun itu terlalu panjang untuk kita analisis. Sebaiknya kita analisis keadaan terakhir ini buat Anies apa impactnya. Tentu banyak orang ingin supaya Anies yang dideklarasikan aja oleh siapa misalnya. Ada orang nggak PKS deklarasi aja soal Anies tuh. Tapi itu bisa juga jebakan intelijen. Bayangkan misalnya kalau PKS deklarasikan Anies Baswedan presiden kami, itu artinya suara Anies jeblok langsung ke cuma 8%, itu suara PKS. Karena dianggap Anies sekedar wakil dari 212, dan itu yang akan diakumulasikan di create sebagai isu bahwa Anies itu adalah kadrun. Jadi hati-hati dengan umpan-umpan itu. Padahal Anies sudah pulpen. Survei yang dibuat teman kita ini menunjukkan bahwa hanya 1,2% di Jakarta yang menganggap Anies diasuh oleh politik identitas Islam. Selebihnya menganggap Anies diasuh oleh prestasi politiknya, bukan oleh faktor agama. Nah, survei itu mesti diucapkan oleh Muhammad segala macam itu. Bahwa kami Muslim, tapi Anies kami kaget justru diasuh oleh mereka yang sekuler. Kan itu fakta Jakartanya kan. Jadi poin itu pasti akan didengar oleh CIA, pasti akan didengar oleh KGB, pasti akan didengar oleh aparat intelijen Jepang. Karena perubahan politik di Indonesia nggak pernah terjadi tanpa intervensi politik luar negeri itu. Mungkin saya bicara di luar konteks ya, tapi memang ini yang saya ingin ucapkan itu, bahwa lebih baik kita bersiap untuk melahirkan pemimpin secara abnormal, diaborsi, bukan diaborsi, disesar gitu. Supaya jadi sesar, jadi kaisar, betul jadi sesar. Jadi orang yang keluar dari keadaan yang cemas, penuh ketegangan, sehingga dia betul-betul mengubah parameter politik, dia menghasilkan kualitas kepemimpinan yang lain. Nah, saya ingin uji, mampu nggak kita bayangkan itu? Kalau Anda membayangkan 2024, perjalanannya panjang, dan itu akan banyak tipuan di situ tuh. Memang gairah kita adalah Anies 2024, kalau bisa dibuat sebelum 2024, kenapa enggak? Itu soalnya, anything goes. Jadi sekali lagi, saya hanya mengucapkan itu dalam ya pekerjaan saya kan bikin analisis sambil cemoohin orang. Kita di sini tentu bukan orang yang menginginkan Indonesia rusuh, enggak. Tapi kalau suasana itu tiba, kita mesti siapkan satu konsep tentang apa yang mesti kita asuh dari keadaan yang chaotic ini, apa gitu. Kita bikin semacam oversight committee atau Dewan Pengawas Republik, apapun namanya itu. Di situ pasti kita mesti deal. Siapa yang akan masuk di situ? Mungkin 2-3 tokoh yang ada di luar tuh, dan 2-3 tokoh yang dari dalam. Supaya yang dari dalam itu merasa bahwa kalau dia keluar dari kabinet, dia ditampung oleh satu kelompok yang menghendaki perubahan, tapi tidak secara kekerasan. Kalau terjadi kekerasan ya udah, itu akibat dari ketiadaan kemampuan kita untuk mengolah potensi perubahan itu. Itu lebih penting. Tentu gairah pada Anies oke lah. Anies sudah berapa kali ketemu saya, jadi saya tahu alam pikirannya, saya tahu alam pikiran teman-teman yang di sini. Jadi bagian itu saya kira yang ya kita uji dalam pembicaraan yang akademis di sini kan. Ini kan teman-teman alumni Jerman. Alumni Jerman selalu mampu untuk mengabstraksikan sesuatu secara filosofi dan mencari momentum untuk menjadikan dia sejarah.